Jadi kalau baca surat Qul huwallahu ahad, ujungnya sambung bacaan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau sholat kita baca Fatihah. Waladhdallin. Amin. Perlukah baca Bismillah lagi? Sebagian mengatakan tidak perlu baca Bismillah, sebab amin berfungsi sebagai pemisah. Kalau amin plus Bismillah berarti double pemisah. Kata yang lain pakai Bismillah. Kalau Bismillah adalah awal surat. Tapi kalau kalian di Mekah Madinah, para imam nggak lagi baca Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha saja. Dalam hal ini saya ini kan masalahnya penafsiran, bukan teks. Penafsiran bisa beragam, sehingga perlu toleransi. Kemudian yang kedua, terjemahnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut dengan asma Allah. Bi dengan ismi, nama Allah, dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Banyak tafsirnya. Yang lebih simpel ini aja. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Ada orang yang dikasih dan disayang, ada orang yang dikasih tanpa disayang. Kita inginnya oleh Allah yang dikasih dan disayang. Jangan mau dikasih saja tanpa disayang. Kemudian dari penafsiran, bacakan ya, dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah di mana-mana adalah atas nama. Saya atas nama Direktur Telkom. Oh bangga. Dan sebarang orang seperti itu. Saya pernah hadir di sebuah acara Global Iwan Darul Arkom. Ada peresmian kaum poligami. Saya hadir di situ. Hadirnya sebagai pribadi, bukan sebagai seko MUI. Terus mereka mengatakan, Pak Zainal, Pak Kiai, ya mau Bapak nanti ada sambutannya Pak atas sama seko MUI. Oh jangan, poligami, nggak apa-apa nanti jadi masalah. Hanya saya nggak punya apa-apa. Saya nggak mau menyampaikan sama MUI. Apa kata sama Allah? Sekarang Bapak ditugasi oleh Telkom, kata Bapak, saya atas nama Telkom. Udah bangga. Apalagi saya atas nama Allah. Nah, ketika kita mengatakan Bismillah, berarti kita mengatakan saya atas nama Allah berbuat ABC. Sehingga haram mengatakan Bismillah pada perbuatan yang haram, termasuk yang lakuin berlebihan. Gaplek sudah masuk Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah apa? Alhamdulillah. Kenapa? Itu gaplek tidak haram ya, tapi nggak penting. Nah kata hadis apa kalimatnya? Kalimatnya kullu dibalik kul priin, setiap urusan dibalik yang sangat penting. Lam juga yang enggak dimulai Bismillah bahwa maka dia abtar, hancur. Ae maktumun dan nafis, yaitu pahala yang tidak ada, putus. Jadi jangan sampai mengucapkan Bismillah dalam hal yang tidak penting. Maksudnya yang lagi gambar itu tidak haram, tapi manfaatnya apa? Nah maka kurang baik pakai Bismillah. Tapi kalau mau makan, mau ke WC, mau naik kendaraan, pakai Bismillah. Nah Bismillah bisa berbagai bentuk redaksinya. Kalau ke air, ke dalam, beda kalimatnya. Allahumma inni a'udzubika
bika Allahumma ahya wa bika amut. Naik kendaraan, subhanalladzi sahrona hada wa akuna khabir. Pokoknya ini bismillah semua. Maksudnya adalah dengan nama Allah. Yang pertama tadi bismillah sebagai apa? Atas nama. Yang kedua, bismillah adalah memulai keikhlasan. Ayo kita kasih aja. Ada apa? Malas. Gitu. Ayo kita bismillah. Ada keikhlasan. Yang ketiga, ada kebanggaan. Tadi kan kalau Bapak disuruh menyambut sesama telkom, bangga apa ya sama Allah. Jadi ada kebanggaan, jangan merusak kebanggaan ini. Yang keempat, ada tanggung jawab. Jadi ketika Bapak menggunakan atas nama, tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tanggung jawab. Jangankan pakai bismillah, sekarang Bapak pakai logo telkom di sini, ID card, ya. Bapak masuk ke ruang makan siang, makan ketika bulan puasa. Orang pada puasa, Bapak masuk ke ruangan, ya yang dagang lah, dagang Indomie, dagang apa, mau makan, lapar, mau makan puasa lah. Selamanya ikut dulu kan? Ya kok, nanti ketahuan. Nah harusnya begitu pakai telkom, pakai lambang telkom, bangga pada dia pakai apa? Bismillah. Artinya sini pakai seakan-akan pakai ID card atas nama Allah. Luar biasa kita menjaga diri. Maka orang pakai bismillah hidupnya pasti hati-hati. Karena saya dia sedang membawa nama Allah. Kemudian ada resiko. Resikonya Allah yang nanggung, bukan kita. Bapak Bismillahirrahmanirrahim, terus naik mobil, tabrakan, meninggal. Resiko Allah yang nanggung. Sahih kamu tahu. Terus apa yang nanggung? Resiko pada Allah. Kalau nggak pakai bismillah, pakai mengurangkan, tabrakan, siapa nanggung? Sendiri aja. Jika Bapak menggunakan lambang telkom, pakai nada telkom, meresmikan sebuah acara, tabrakan diganti oleh telkom gaji penuh. Kenapa? Dia celaka dan menjalankan tugas dinas. Dia resikonya oleh yang nanggung. Apa usahanya? Usahanya gagal. Usahanya sudah punya pahala. Gagalnya oleh yang nanggung, bukan Bapak berbuat salah. Sehingga penting pakai bismillah. Usahakan bismillah. Maka di awal begitu masuk rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu awalnya. Bismillahi dengan atas nama Allah, bersama Allah, tawakkaltu kami bertawakal 'alallah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan itu dari Allah. Kita ada tabrakan, dirampok orang, gagal usaha dan lain-lain. Gak apa-apa. Yang penting prosesnya, bukan hasilnya. Kemudian bismillah pun adalah statement doa. Doa bisa dua macam. Bisa doa dengan beraksi meminta, bisa dengan beraksi statement. Bisa insya iya, bisa khobariyah. Contoh, kata si istri, Pak, Mama minta uang dong 100.000 rupiah untuk beli kerudung. Itu minta. Bisa begini, Pak, Bapak suami yang baik ya. Suami yang baik sama Mama itu sangat perhatian dan lain-lain. Itu minta juga. Walaupun tidak tersebut, itu minta yang lebih halus. Jadi dengan bismillah bisa berarti doa. Artinya selama saya kerja, mudah-mudahan Allah memberikan saya keselamatan, keberkahan dan lain-lain. Kemudian doa pun melibatkan ruh. Memang bismillah itu berarti melibatkan ruh. Saya kemarin bahwa ada 5 dimensi kemanusiaan. 1 dimensi tubuh, perilaku, kesadaran, nurani, ruh.
Itulah dimensi manusia. Satu, tubuh, kesadaran, perilaku, kesadaran, nurani, ruh. Contoh, Bapak sekarang nyetir mobil, ya, itu melibatkan satu tubuh, minimal tangan dengan kaki. Oke. Yang kedua, melibatkan perilaku, menggunakan mobil, kompor senyum dan lain-lain. Yang ketiga, melibatkan kesadaran. Kalau nyupir tanpa kesadaran, itu kayak monyet pakai motoran ya keliling-keliling. Ini sadar, saya harus berhenti ketika lampu merah, maju ketika lampu hijau, letter S dengan berhenti. Itu kesadaran. Nggak cukup, perlu ada tempat nurani. Saya hijau nih, harus maju hijau nih, tapi depan macet. Anda, saya harus belok nih, tapi dia belum masuk. Saya berbeda. Ini nurani. Jangan menyakiti orang, jangan ngomong sembarangan. Yang kelima, ruh. Ketika dia menyetir mobil, dia sadar mobil ini kalau tidak dikendalikan, saya akan hancur. Mungkin tabrakan, tapi Allah Maha melindungi saya, Allah Maha pengatur saya. Jadi dengan bismillah itu membangunkan nurani dan ruh yang mungkin sedang lemah. Kalau pakai bismillah, ruh yang mana? Apa nih? Aduh berapa? Pesen lama juga. Nah ini datang. Begitu sah maksudnya, buk makan dalam bismillah. Biasanya pakai ikan. Kata anak, si papa tak pakai bismillah. Lupa apanya. Berarti ada kesadaran. Kalau bismillah, ada kesadaran. Dia tahu starting pointnya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berarti dia lagi ada kesadaran. Nah, orang yang pakai bismillah berarti dia kerja dengan 5 dimensi: tubuh, perilaku, kesadaran, nurani dan berikutnya. Dengan bismillah berarti mengikatkan diri kepada al-haq, kebenaran. Kita tidak mungkinlah bicara baca bismillah tapi berbuat maksiat. Nah gini, saya pedagang, ada orang beli, saya mau mengambil timbangan, saya katakan bismillahirrahmanirrahim. Kurangan di timbangan, tidak makin mengenai curang, saya tidak berani. Kenapa? Bagaimanapun juga ada perasaan berbohong. Bapak yang mau korupsi, mau naikkan bismillahirrahmanirrahim, pasti perang batin. Jadi bismillah itu adalah sebetulnya kepada al-haq. Jadi orang kalau berbuat jahat, dia sadar gak mungkin berbuat pakai bismillah. Bapak misalnya ada seorang laki-laki, hanya kayak jenar, dia suka pada wanita. Dia seorang muslim, sholat, suka, tahajud, rajin, ya, ceramah, dengar, sering, tapi dia mungkin saya kira tergoda dengan perempuan. Ketika dia mau berbuat maksiat, hal kamu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, saya memulai kamu. Yang berikutnya dengan bismillah akan mengerem diri untuk tidak berbuat jujur. Dan kalau kita mati dalam kerja kita oleh Allah ditulis sebagai amal yang soleh, punya pahala. Kalau nggak pakai bismillah, ada atau hancur. Kerja di kantor dari mulai pagi sampai jam 4, nggak pakai bismillah di awalnya, sangat mungkin nilainya kurang, bahkan mungkin hancur. Sehingga perlu cara mulai dengan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau nggak pakai bismillah, di Telkom kerja dapat duit, iya. Kalau pakai bismillah, 2, ya duit, ya berkah, ya duit, ya pahala. Banyak teman-teman kita yang kerja sebagai polisi, tentara, lawyer, dosen di mana-mana, tapi lupa pakai bismillah. Nah maka kalau itu, gimana supaya ingat terus? Kalau ini terus, usahakan ada sebuah tempat untuk menyimpan peringatan. Mungkin di dapur ada tulisan doa makan, ke WC tulisan
tulisan doa masuk WC, di mobil tulisan doa naik kendaraan, begitu. Atau mungkin di ID card sebaliknya doa mau kerja. Sehingga selama kita pagi sampai malam, berarti tetap punya nilai. Kemudian berikutnya, telepon kan punya apa ya? Punya basic value. Kalau nggak salah, greed ya. Greed, integrity, respect, ya, antusiasme dan loyalty serta totality. Dikit saya bahas nanti. Integrity. Integrity apa sih? Adalah keterpaduan. Kalau dalam Islam gini, ada milik, ada feeling, ada thinking. Feeling thinkingnya bersatu, disebut dengan memiliki integritas. Dia memiliki niat yang jujur, niat ikhlas, dan dia betul-betul memiliki wibawa, integritas. Yang kedua ada respect, yang ketiga antusias, yang keempat loyalty, dan yang kelima adalah totality. Totality kerja tuntas. Kalau bahasa kita kerja keras, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja mawas. Ulangi, kerja keras, full power, kerja ikhlas hanya untuk Allah. Hasil dari kecilnya Allah yang atur. Biar kecil asal berkah, gede berkah yang baik. Yang ketiga adalah kerja tuntas sampai selesai. Yang keempat kerja mawas. Kemarin kita punya teman dari sebuah partai yang diambil KPK. Dia sudah kerja keras, dia sudah kerja tuntas, tapi mungkin dia tidak kerja mawas. Disangkanya ada orang yang nggak tahu, padahal orang yang tahu, sehingga dia diambil KPK. Tidak menyangka seorang itu, entah benar, entah tidak ya, tidak menentukan. Tapi itulah, jadi jangan berbuat maksiat walaupun sedikit. Berbuat maksiat sedikit, bahayanya saya tidak terduga. Saya punya seorang ustaz teman, bukan teman sih, pernah ngaji bareng-bareng di Sukabumi. Itu ustaz ketika lewat di seorang perumahan, di tempat di gang sempit, dia menepuk paha seorang istri orang lain. Begitu dia lewat, nggak ada orang kan, begini, buk dari mana, begitu. Ada yang lihat, disebarkan, kemudian diponis, dia diusir dari situ. Bayangkan, nggak terduga kan? Hanya itu, ada dia, hanya dia. Allah pasti melihat ya, Allah. Tapi dia belum beriman. Nah, yang ketawa, dirapatkan, dari KM, putus. Kenapa? Dia tidak mawas. Maka orang sering celaka bukan gara-gara malas. Kerjanya udah kerja keras. Kerjanya cerdas, ikhlas kepada Allah, ikhlas dia. Yang tuntas, tapi tidak mawas. Akhirnya celaka. Maka dari Bismillah harus posting kita, mawas pun harus ada. Saya menghimbau kepada saya sendiri, Bapak sekalian, yuk bareng-bareng kita mengucapkan Bismillah dalam kerja, dalam arti dan makna yang sangat luas. Jangan sampai kita Bismillahnya hanya di mulut tanpa keterlibatan. Sekian, assalamualaikum.